Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lima Waktu, perkembangan pembangunan Kota Cimahi tidak terlepas dari realisasi program-program ataupun janji-janji pemilu pada saat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi di Pilkada lalu. Nah, sudah sampai manakah realisasi itu dilaksanakan, program-programnya, janji-janjinya, atau jangan-jangan nih masih ada banyak sekali PR yang belum dilaksanakan. Padahal kalau misalnya kita menghitung mundur waktu, ini masa jabatannya kurang lebih 2 tahun lagi. Nah, untuk membahas hal tersebut, saya Christine Simanjutak akan membahas langsung dengan orang nomor 1 di Kota Cimahi, yaitu PLT Wali Kota Cimahi Bapak Letkol Infantri Purnawirawan Ngatiana. Assalamualaikum Pak Ngatiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tampak lebih seger nih Pak. Seger dan tidak seger itu kan tergantung kita ya. Ya di situasi kayak gini kita harus bisa membagi waktu, mungkin mengambil waktu dengan berolahraga sehingga daya tahan kita masih tetap bisa terpelihara gitu ya. Oke. Pak, ini yang bikin saya penasaran nih karena kita baru ketemu lagi ya Pak setelah sekian lama. Ya sudah lama nggak ketemu sama Mbak Christine ini. Nah, ini saya pengen tahu nih Pak, apakah berpemerintahan Kota Cimahi nih Pak, pasca kejadian yang kemarin itu cukup menampar masyarakat Kota Cimahi ya Pak ya? Ada kejadian OTT lagi, hat-trick tuh Pak. Mantan wali kota yang pertama, kedua, ketiga. Aduh, ini adalah tamparan yang keras sekali dan rapot yang sangat merah sekali. Gimana Pak pemerintahan Kota Cimahi saat ini? Ya, saya selaku PLT Wali Kota yang pertama sebenarnya tetap kita akan melanjutkan program-program beliau yang belum terlaksana. Nah itu salah satunya memang sudah banyak mungkin yang telah diraih selama kepemimpinan beliau, dan sebenarnya keadaan ini juga kita tidak menginginkan ini terjadi kan gitu ya. Tapi semua itu ya sebagai cambuk lah mengingatkan kepada kita jangan terulang kembali. Itu salah satunya komitmen kita, dan saya alhamdulillah semenjak tanggal 30 November 2020 tapi dipanggil Bapak Dirjen Oda untuk ditunjuk sebagai PLT Wali Kota untuk meneruskan program-program yang belum terselesaikan di tahun 2021-22 ini. Ya mudah-mudahan program yang telah diraih pemimpin sebelumnya yang sudah banyak diraih, kita bisa melanjutkan program yang belum terselesaikan. Oke. Masih banyak Pak itu Pak programnya? Ya sebenarnya ya tidak terlalu banyak sih. Sudah banyak yang tercapai. Sudah. Tinggal kita melanjutkan yang belum-belum. Yang belum-belum ya Pak ya? Belum saja. Nanti kita kupas ya Pak ya, yang belum-belum ya. Ya. Soalnya kan ini kita memiliki harapan besar kepada Pak Ngatiana sebagai PLT Wali Kota. Mudah-mudahan ini kan janjinya nih Pak yang tadinya 2 orang ya kan Pak. Ya. Sekarang menjadi single fighter gitu kan. Betul. Ini ada yang beda nggak Pak? Yang tadinya menjadi orang nomor 2 tapi sekarang malah jadi orang nomor 1 dan bisa pegang kendali untuk Kota Cimahi Pak? Ya memang semua itu nomor 1, nomor 2 itu sebenarnya paket ya, paket. Tetapi bagaimana juga kalau nomor 2 itu kan semuanya kita punya pimpinan, berarti bagaimana orang nomor 1-nya. Kita sebagai bawahan atau wakil juga tetap loyal terhadap pimpinan siapapun yang memimpin. Jadi loyal, apa petunjuk apa yang dilaksanakan. Kalau ada perintah ya harus dilaksanakan. Kalau ada petunjuk begini ya harus dilaksanakan gitu ya. Nah, itu sebagai komitmen kita bahwa kita bawahan atau wakil itu tetap mengikuti bagaimana arahan ataupun petunjuk seorang pimpinan. Itu sebuah organisasi harus seperti itu, bawahan harus loyal terhadap atasannya. Dan selama program ataupun petunjuk-petunjuk itu sesuai dengan aturan kan gitu ya. Nah itu salah satunya kita harus lakukan itu ya. Jadi memang sekarang jadi PLT betul juga dikatakan nomor 1, tetapi ya kewenangan memang, tanggung jawab memang bertambah kan gitu ya. Tetapi apapun pekerjaan, apapun program, selama itu mengikuti aturan yang sebenarnya, ya kita tidak perlu dibuat berat. Memang berat, tanggung jawab itu semua pimpinan mesti tanggung jawabnya berat ya, tetapi semua itu harus dilaksanakan
sesuai prosedur, sesuai aturan, sesuai ketentuan saja, Mbak. Nah, itu kan dasar itulah yang kita pakai. Jangan sampai keluar dari aturan gitu. Oke, nah ini kita sebagai masyarakat wajar ya Pak menagih janji. Kita tagih janjinya nih ya. Pada saat kampanye kemarin kan ada program-program yang sudah dilaksanakan, tadi Bapak klaim kan seperti itu. Tentunya juga berarti ada yang belum. Sementara ini masa tugasnya kan kurang lebih 2 tahun lagi gitu ya Pak ya. 2 tahun kurang ya. Ini apa nih Pak yang belum nih? Apakah dari skala prioritasnya memang harus dibelakangin gitu Pak? Sampai kok belum gitu? Ya, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu, saya saat ini kan melanjutkan konsep-konsep ataupun program-program yang telah disusun pada perencanaan pembuatan RPJMD tahun-tahun sebelumnya yang sudah dibuat, sehingga untuk tahun 2021 ini kan tinggal melaksanakan. Nah, kita melaksanakan program yang telah dibuat pada tahun 2020. Nah, memang ada 21 program prioritas janji politik. Pada saat itu memang sudah banyak yang dilaksanakan, tetapi juga masih belum sempurna. Masih belum semuanya bisa terlaksanakan. Nah, mudah-mudahan di sisa waktu ini kami bisa melanjutkan program-program ini yang belum terselesaikan. Di waktu tinggal 2 tahun kurang ini mudah-mudahan bisa terselesaikan. Dengan catatan bahwa antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara pimpinan dengan staf organisasi bisa bersinergis, kerjasama yang baik, saling mengisi, saling gotong royong, saling kerjasama yang baik, membentuk satu tim atau network yang kuat, sehingga satu misi, satu pekerjaan, satu program bisa tercapai. Selama itu melalui atau mengikuti koridor, ketentuan, program, aturan. Nah, itu yang dipakai sehingga nanti satu visi ini bisa terjalani, tercapai dengan baik, kan gitu ya. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih yang menjadi prioritas Bapak sendiri untuk pembangunan Kota Cimahi. Ini kan 2 tahun lagi nih, nggak berasa kan nanti ya Pak ya, gitu. Sebelum masa jabatan wali kota berakhir, apa yang menjadi prioritas Bapak bahwa oke, sekarang kendali ada di tangan saya dan yang akan saya lakukan sekarang apa gitu Pak yang jadi prioritasnya? Gini, saya sampaikan juga yang telah tercapai kemarin ya. Boleh? Kita melihat mungkin salah satunya telah banyak. Salah satunya mungkin janji pertama dulu dengan adanya mobil ambulan di setiap kelurahan. Alhamdulillah sudah jalan. Sudah terrealisasi Pak ya. Perizinan dipermudah. Nah, itu. Kemudian juga bantuan-bantuan setiap RW untuk PPM dan sebagainya sudah kita lakukan. Kemudian juga termasuk penanganan kemacetan juga sudah kita perbaiki. Bahkan sudah mungkin kalau melihat lalu lintas yang dulu Baros itu sangat sangat cukup padat gitu ya Pak trafiknya ya. Ternyata sekarang sudah alhamdulillah atas kerjasama dengan TNI membantu pemerintah, jalan sudah lebar. Sekarang alhamdulillah berkurang dari kemacetannya. Dan itu salah satunya adalah mengurangi kemacetan yang ada di Kota Cimahi. Kita tahu bahwa Cimahi merupakan pelintasan dari Bandung Barat ke Bandung, pekerja dan sebagainya, akhirnya menimbulkan kemacetan. Salah satunya itu juga sudah dilalui sehingga jalan di Baros sudah lebar berkat kerjasama. Diperbaiki gitu ya Pak ya. Berkat kerjasama dan bantuan dari TNI yang mana lahannya bisa digunakan sebagai pelebaran jalan. Yang ketiga juga kita sedang membangun salah satunya kemarin disampaikan kalau bebas SPP, SD, SMP jelas itu ya. Sudah terrealisasi itu. Untuk guru-guru ngaji juga sudah kita berikan insentif kan gitu ya. Insentif RT RW kita berikan. Nah, itu janji-janji politik. Memang ada yang belum terselesaikan, salah satunya bantuan kematian kepada masyarakat yang berbasis KTP. Tetapi ini sedang kita godok. Untuk siapa yang diberikan, jangan setiap orang mampu dan sebagainya. Khusus untuk orang yang kurang mampu, bahkan seorang janda dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, sedang digodok. Ya, mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan itu bisa terrealisasi bantuan kepada kematian berbasis KTP. Itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian juga
saya sampaikan memang janji politik kita belum selesai. Ya, salah satunya mungkin mengurangi kemacetan. Banjir Ya. Pak belum Pak? Nah, terus itu akan kita buat nanti underpass yang ada di depan Dustira. Underpass depan Lustira. Kemudian janji kita memperbaiki lapangan Sangkuria, itu janji politik juga. Iya, iya. Kemudian kita pelayanan mall publik juga itu untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Mudah-mudahan kita lanjutkan, termasuk kita membuat wisata. Yang semula kita akan membuat wisata di daerah Cimenteng di Cipageran sana. Iya. Nah, itu salah satunya untuk menjawab atau memberikan atau melanjutkan program-program yang belum terselesaikan, termasuk banjir tadi. Nah, saya sampaikan. Perasaan makin banyak loh Pak di Cimahi Pak. Iya. Banjirnya. Nah, sekarang progres kita, program kita, bagaimana sih mengatasi banjir? Nah, berarti kita harus salah satunya dicari akar sebabnya. Oh, banjir karena apa? Mungkin drainase yang kurang bagus. Iya. Nah, berarti kita harus evaluasi sebelumnya. Kalau drainase kurang bagus, berarti mungkin ada kendala ini. Iya. Berarti drainasenya kurang dalam, kan gitu ya. Salurannya kurang bagus dan sebagainya, itu harus benar-benar dilakukan. Iya, gitu dong Pak. Jangan jalan aja di kota Cimahi dibagusin semuanya nih, sampai ke dalaman-dalamannya dibagusin, tapi drainasenya ini Nah, kurang diperhatikan. Itu kan gitu. yang membuat itu klasik yang sebenarnya sudah bertahun berulang, tapi kenapa tidak dievaluasi gitu ya? Nah, itu. Itulah perlu adanya evaluasi. Kemudian banjir melong memang janji itu. Sampai saat ini saya juga prihatin kenapa belum bisa terlaksana. Jadi sedikit saya ceritakan bahwa banjir melong itu kan mulai dari hulu sampai ke hilir sampai ke hulunya, sampai hilirnya harus diperbaiki. Ya. Karena berbatasan dengan kota Bandung yang ada di Cimindi, kemudian juga dengan Kabupaten Bandung yang ada di Marga Asih. Nah, ini semua saluran sungai ini kan harus kita perbaiki, kita buat supaya lancar. Dan ini semuanya karena harus dilalui, karena kalau hanya kita yang diperbaiki, kemudian sungainya diperlebar, Marga Asih tidak, ya nanti pembuangannya akan tersendat. Itu akan menambah banjir lagi. Makanya harus ada kolaborasi antara Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Nah, kebetulan untuk pelebaran jalan dan pelebaran sungai dan Kabupaten Bandung setelah Kota Bandung ini didukung oleh pemerintah provinsi untuk anggaran untuk pelebaran sungai ataupun membuat saluran sampai ke Sungai Citarum. Dukungannya udah sampai mana nih Pak? Dukungannya sebenarnya dari provinsi sudah ada. Nanti memang ini diambil alih istilahnya anggaran dari provinsi yang akan membantu kepada Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Yang Cimahi sudah alhamdulillah kita membebaskan berapa lahan mulai dari Cimindi sampai Cigugur. Oh ya. Ya, itu pembebasan tanah sudah dilakukan, tinggal 3 tempat. 3 tempat karena satu lokasi adalah merupakan kuburan, sehingga perlu kita pindahkan sebagian kuburan itu sehingga bisa dilebarkan. Oke, minimal ada actionnya lah gitu Actionnya ya Pak sudah. ya. Actionnya sudah mulai berjalan dan Sudah. kita sangat menunggu sekali terhadap nilai akhirnya nanti ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat di daerah sekitar yang biasanya kena banjir jadi nggak banjir. Nah Pak, ini terasa berat nggak sih Pak bebannya dengan PR-PR yang belum selesai tapi harus dilaksanakan sendiri gitu Pak? Oh ya, memang kalau dikatakan berat-berat, tetapi program harus berjalan. Makanya kita manage, kita rencanakan, kita kerjakan itu melalui perencanaan yang matang. Semuanya kegiatan itu kalau melalui perencanaan yang matang hingga pelaksanaan sampai pengakhiran dan evaluasi tentu bisa berjalan dengan baik. Niatan kita, kalau niatan kita fokus, nih kita niatan jadi niatan kita itu baik, benar-benar fokus kepada itu, ya saya rasa bisa tercapai. Bisa ya Pak ya? Oke, nanti kita tagih lagi janji dari Pangatiana bersama timnya dan kita akan berbincang lagi ya Pak ya setelah yang berikut ini.